Birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik. Sebelum pada intinya, pernahkah kalian mendengar kata birokrasi? Dalam kehidupan masyarakat, birokrasi sering dianggap sebagai proses yang menimbulkan ketidakadilan, proses yang terlalu ruwet, proses yang lambat, dan berbagai anggapan negatif lainnya. Untuk lebih memahami tentang birokrasi pemerintah, alangkah baiknya kita pahami dahulu apa itu birokrasi. Birokrasi menurut Max Weber merupakan suatu organisasi besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagian kerja dan bersifat imperasional. Dan secara umum, birokrasi merupakan suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis, dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Berikut ini merupakan asas-asas kepemerintahan yang baik menurut Sedarmayanti. Yang pertama, mengikut sertakan semua masyarakat. Yang kedua, transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga, efektif dan adil. Yang keempat, menjamin adanya supremasi hukum. Yang kelima, menjamin prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan pada konsensus masyarakat. Dan yang terakhir, memerhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. Lebih spesifik lagi, Weber menjelaskan kriteria tentang staf administrasi yang menduduki sebuah birokrasi. Yang pertama, they are personally free and subject to authority only with respect their impersonal official obligation. Para anggota staf bersifat bebas secara pribadi, dalam arti hanya menjalankan tugas-tugas impersonal sesuai dengan jabatan mereka. Yang kedua, they are organized in a clearly defined hierarchy of office, yaitu terdapat hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga, each office has a clearly defined sphere of competence in the legal sense. Setiap kantor memiliki fungsi-fungsi jabatan yang ditentukan secara tegas dan legal. The office is filled by free contractual relationship. Para anggota staf diangkat berdasarkan suatu kontrak yang bebas. Candidates are selected on the basis of technical qualification. Para anggota staf dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan pada suatu diploma atau ijazah yang diperoleh melalui ujian. They are remunerated by fixed salaries in money, for the most part with a right to pensions. Para anggota staf memiliki gaji dan biasanya juga dilengkapi hak-hak pensiun. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan birokrasi pemerintahan adalah struktur pemerintahan yang berfungsi memproduksi jasa publik atau layanan sivil tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dari lingkungan. Hubungan birokrasi dengan masyarakat yakni birokrasi yang berkenan dengan fungsi-fungsi dasar pemerintahan dan keamanan, hukum dan ketertiban, perpajakan, dan intelijen. Sikap birokrasi pelayanan publik harus mempunyai sikap dan perilaku yang dapat mencerminkan citra pemerintahan yang baik. Sikap-sikap tersebut antara lain, yang pertama, jujur, dapat dipercaya, tidak menipu, tidak curang. Yang kedua, integritas, berprinsip, dan bermoral. Yang ketiga, memegang janji, dan yang keempat, adil.
dan akuntabilitas. Birokrasi pemerintah dibentuk sebagai organisasi publik dengan maksud untuk melayani dan melindungi kepentingan publik. Negara melalui birokrasi pemerintah dan bisa juga masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi, instansi atau birokrasi pemerintah dimaknai sebagai satuan kerja atau satuan organisasi, departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M-7/2003, pelayanan yang dilakukan pemerintah dikelompokkan ke dalam: yang pertama, pelayanan administratif, yang kedua, pelayanan barang, dan yang ketiga, pelayanan jasa. Birokrasi juga berperan dalam proses pengawasan pelaksanaan pelayanan publik. Yang pertama, ada pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Den Haag, sebagaimana dikutip Tamin, kinerja birokrasi memiliki acuan tugas. Yang pertama, komitmen terhadap nilai-nilai sosial politik. Yang kedua, implementasi nilai-nilai sosial politik yang berdasarkan etika dalam tatanan manajemen publik. Yang ketiga, realisasi nilai-nilai politik. Dan yang keempat, penekanan pada pekerjaan kebijakan publik dalam rangka pelaksanaan mandat pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, birokrasi memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi instrumental, yaitu menjabarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu. Yang kedua, fungsi politik, yaitu memberi input berupa saran informasi, visi, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan. Yang ketiga, fungsi katalis public interest. Dan yang keempat, fungsi entrepreneurial, yaitu memberi inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif dan non-rutin, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang ideal, dan menciptakan research mix yang optimal untuk mencapai tujuan. Saat ini, di lingkungan masyarakat luas muncul isu birokrasi, di mana birokrasi itu diberikan pengertian yang bernada negatif, yang menggambarkan pemberian pelayanan aparatur pemerintah terhadap masyarakat mempersukar, segala urusan berbelit-belit, bertele-tele, harus menunggu lama, tidak ramah, membosankan, menyebalkan, dan sebagainya. Pelayanan yang menyimpang tersebut merupakan perusak ranking atas dari keseluruhan yang ada pada prinsip-prinsip good governance. Perubahan aspek ini menandakan bahwa orientasi kekuasaan seperti yang disinggung di atas tidak lagi berpusat pada penguasa yang mengemudikan pemerintahan itu, melainkan pada proses di mana rakyat memegang peran utamanya dalam menata pemerintahan. Pelayanan terbaik kepada rakyat menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Tantangan birokrasi di era sekarang. Yang pertama,
perubahan sosial yang terjadi begitu cepat di sekitar. Yang kedua, kemajuan teknologi dan informasi dalam manajemen organisasi perkantoran. Yang ketiga, kemajuan sosial ekonomi yang meluas sehingga sangat membutuhkan peran birokrasi handal dan mumpuni. Yang keempat, ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi serta pengaruh konsumsi global. Yang kelima, meningkatnya daya kritis dari iklim demokrasi, desentralisasi, dan good governance sehingga tidak toleran lagi pada